Selamat pagi para siswa kelas 9 SMP Saveris Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Apa kabar para siswa kelas 9 SMP Saveris Lubuk Linggau? Tentu kabarnya baik-baik saja, bukan? Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Maria Noni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Para siswa kelas 9 SMP Saveris yang Ibu banggakan, apakah para siswa masih ingat dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentu saja di antara para siswa kelas 9 ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita sebelumnya. Ya, materi pembelajaran kita sebelumnya adalah menelaah struktur teks tanggapan. Bahwa di dalam sebuah teks tanggapan terdapat struktur teks tanggapan. Struktur itu adalah bagian dari teks tanggapan. Ada 3. 1. Konteks. 2. Deskripsi. 3. Penilaian atau evaluasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lebih lanjut materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ini terdapat dalam KD 3.8, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, KD 4.8, yaitu mengungkapkan kembali kritik, sanggahan, atau pujian yang terdapat dalam teks tanggapan baik secara lisan maupun tertulis. 3.8 Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan yang dibaca atau didengar. KD 4.8 Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Tujuan pembelajaran: setelah proses belajar daring selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendata kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan. 2. Menjelaskan kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan. 3. Mengungkapkan kritik, sanggahan, pujian, saran dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Materi pembelajaran. 1. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan meliputi: A. Menggunakan kata perujukan atau kata teknis. Kata teknis artinya kata istilah yang sesuai dengan topik teks yang dibahas. Contoh,
kata istilah di bidang kebudayaan, misalnya koreografi, kostum, grup band. Contoh lain di bidang lingkungan hidup, kata fenomena, kata polusi, toponimi, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua atau B yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu maksudnya kata penghubung yang menandakan sebab atau akibat. Contoh kata konjungsi kausalitas yaitu karena, sebab, lantaran, sehingga, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga atau C menggunakan kronologis. Menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis artinya kata penghubung yang menandakan urutan atau tahap-tahap. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat atau D yaitu menggunakan konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan atau kata hubung pertentangan. Contoh kata tetapi, akan tetapi, namun, meskipun, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan berikutnya atau yang kelima atau E menggunakan kata bilangan urutan atau urutan informasi. Contoh kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain atau dasar berikutnya. Kaidah kebahasaan yang keenam atau F menggunakan pernyataan yang menyatakan saran. Ini terdapat dalam kalimat saran. Contoh kata-kata perlu, sebaiknya, seharusnya. Kaidah kebahasaan yang ke-7 atau G menggunakan pernyataan berupa ungkapan tanggapan setuju. Contoh kata saya setuju dengan hal itu atau kalimat secara umum saya sepakat dengan penulis. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang bagian H menggunakan pernyataan yang berupa ungkapan tanggapan penolakan. Contoh kata-kata saya tidak sependapat dengan hal itu, atau contoh kata pendapat yang penulis ungkapkan tidak berdasarkan fakta. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan berikutnya atau yang I menggunakan pernyataan yang menggambarkan simpulan. Contoh kata-kata simpulan dari tulisan itu menunjukkan bahwa atau data yang disajikan menunjukkan bahwa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu contoh kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan. Kali ini akan ditampilkan sebuah teks wacana yang berjudul Anime
sebagai tontonan anak-anak dan remaja. Mari kita baca bersama-sama. Paragraf pertama. Anime adalah film animasi atau bisa disebut dengan kartun yang dibuat oleh negara Jepang. Anime sendiri berasal dari kata animation dalam bahasa Inggris yang artinya animasi atau gambar yang dapat bergerak. Anime biasanya dibuat dari imitasi atau light novel atau novel ringan atau komik versi Jepang atau anime itu sendiri. Anime juga memiliki ciri khas, yaitu gambar wajah yang unik dan berbeda-beda di setiap animenya. Dan anime juga memiliki cerita yang berbeda-beda juga. Paragraf kedua, cerita pada anime biasanya diselingi oleh genre. Genre pada anime sangat bervariasi, seperti komedi, aksi, romantis, fantasi, dan lain-lain. Kebanyakan anime memiliki lebih dari satu genre. Sebagian besar anime berbahasa Jepang. Karena itu, sebelum anime diedarkan di Indonesia, anime akan diberi subtitle atau teks film Indonesia atau didubbing dengan bahasa Indonesia. Anime banyak ditonton oleh sebagian anak-anak dan remaja. Biasanya yang berhubungan dengan game, komputer, dan komik. Anime dapat mengisi kebosanan mereka. Akan tetapi, banyak hal-hal yang berdampak kurang baik dari anime. Berikut ini hal-hal yang menunjukkan dampak kurang baik. Tidak sedikit anime, terutama yang bergenre aksi, menerapkan kekerasan yang sebenarnya tidak disarankan untuk dilihat secara langsung. Paragraf keempat, banyak anime yang isinya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Wanita berpakaian minim atau tidak pantas ditemui di anime. Karena anime biasanya harus diunduh dari internet dan ukurannya sangat besar. Jadi mengunduh anime lebih banyak menghabiskan kuota daripada bermain game online. Karena itu, anak-anak dan remaja akan menjadi boros. Anak yang kecanduan melihat anime, kesehatan mata, kebugaran fisik, dan pola hidup sehat menjadi dampak yang tidak dapat dihindari apabila anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melihat anime. Pendapat yang telah disajikan tersebut mungkin benar. Nah, dari 4 paragraf dalam teks tanggapan ini, kita akan mendata kebahasaan yang terdapat dalam teks itu. Nah, bagian pertama atau A, yaitu kaidah kebahasaan yang menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, ini dapat dibuktikan dengan kalimat, karena itu sebelum anime diedarkan di Indonesia, anime akan diberi subtitle atau teks film Indonesia atau didubbing dengan bahasa Indonesia. Kalimat ini terdapat pada paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat keempat. Ya, paragraf kedua, kalimat keempat. Kalimat yang berikut,
karena anime biasanya harus diunduh dari internet dan ukurannya sangat besar. Nah, kalimat ini terdapat pada paragraf keempat, kalimat ketiga. Selanjutnya ada juga konjungsi pertentangan yang terdapat dalam teks tanggapan di atas. Bukti kalimatnya yaitu akan tetapi banyak hal-hal yang berdampak kurang baik dari anime. Ini dapat dibuktikan di dalam paragraf ketiga, kalimat ketiga. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengungkapkan kritik dan sanggahan atau pujian dalam teks tanggapan. Dari 4 paragraf dalam teks tanggapan yang berjudul anime sebagai tontonan anak-anak dan remaja dapat diungkapkan dalam bentuk sebuah kritikan atau sanggahan atau pujian, seperti contoh berikut. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa banyak anime yang isinya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Wanita berpakaian minim atau tidak pantas ditemui di anime. Anak-anak akan terganggu dan bisa kecanduan melihat anime. Selain itu, bisa merusak kesehatan mata. Peran orang tua juga harus aktif. Orang tua tetap mengontrol anak-anak agar dapat membagi waktu untuk belajar dan bermain. Ini adalah sebuah contoh kalimat tanggapan yang berupa persetujuan dengan pernyataan yang ada dalam teks tanggapan tersebut. Para siswa kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu banggakan, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan dan mengungkapkan kembali kritik, sanggahan, atau persetujuan yang terdapat dalam teks tanggapan baik secara lisan maupun tertulis. Semoga materi yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi para siswa kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau. Selamat pagi, terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.